Baik, selamat siang menjelang sore. Selamat sore kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan teman-teman. Kembali lagi pada sore hari ini, kembali lagi di acara webinar dari Wadaya College yang bertajuk Molecular Biomedicine in Basic Research and Drug Discovery dari bekerjasama dengan College of Chongqing University. Bersama kita sudah hadir Profesor Vivi Kasim, selaku Principal Investigator, Group Leader of International Student Teaching Group Bioengineering. Selamat sore, Profesor Vivi. Selamat sore. Selamat sore juga untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan teman-teman semuanya. Sebelum webinar ini kita akan mulai, izinkan saya untuk memberitahukan beberapa peraturan selaku webinar sore hari ini. Yaitu yang pertama adalah peserta tidak diperkenankan untuk membuka mikrofon. Yang kedua, bila ada pertanyaan boleh ditanyakan ke kolom Zoom chat. Yang ketiga, presentasi atau webinar ini tidak akan direcord dan tidak akan diupload dimanapun, sehingga peserta diminta untuk memperhatikan webinar sampai akhir. Yang berikutnya adalah untuk kontak lebih lanjut, informasi lebih lanjut tentang apapun yang akan disampaikan di webinar ini, boleh menghubungi Wadaya College pada akhir presentasi yang akan saya tunjukkan slideshow-nya. Itu untuk peraturannya. Yang berikutnya adalah berikutnya saya akan, sebelum kita masuk pada sesi inti dari webinar hari ini, sore hari ini kita akan mulai dengan saya mempresentasikan sedikit profil dan program dari Wadaya College. Wadaya College adalah institusi pendidikan dengan visi mencetak manusia yang berkualitas melalui keikutsertaan dalam kompetisi akademis dan perluasan kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diterimanya. Melalui usaha-usaha ini dalam usianya yang masih muda, sejak didirikannya pada tahun 2013, Wadaya College telah berhasil membantu siswa-siswanya sehingga berhasil diterima di berbagai universitas ternama di dunia. Sesuai dengan posisinya sebagai institusi pendidikan yang revolusioner, program-program Wadaya College juga memiliki metode pengajaran yang melangkah lebih jauh dari sekedar penerapan rumus, dan Wadaya College mengajak murid untuk mendalami dan memahami pola materi sehingga pemecahan soal menjadi sesuatu yang instintif. Pemahaman materi secara fundamental inilah yang memungkinkan murid-murid Wadaya College meraih prestasi dalam berbagai kondisi akademis, baik di dalam negeri seperti Olimpiade Sains Nasional maupun di luar negeri. Pemahaman materi secara fundamental ini jugalah yang kemudian menjadi dasar metode belajar untuk seluruh program Wadaya College, termasuk program-program dan kompetisi yang memungkinkan siswa-siswi Wadaya College untuk meraih prestasi yang lebih baik, bahkan yang terbaik. Sadar bahwa kompetisi akademis cenderung didominasi oleh murid-murid dari sekolah yang berdomisili di kota besar dengan akses kepada tenaga pengajar dan fasilitas pengajar yang lebih baik, Wadaya College juga giat mengadakan berbagai pelatihan di seluruh pelosok Indonesia yang sebagian merupakan daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Diharapkan dengan pelatihan-pelatihan ini, murid-murid yang berpotensi dapat terdorong untuk merealisasikan cita-citanya. Lebih memeratakan kualitas pendidikan, Wadaya College juga mengembangkan sistem belajar online sehingga murid-murid dari seluruh Indonesia mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan yang berkualitas. Beberapa program Wadaya College yang sudah dilaksanakan adalah top universitas, dan pre-universitas. Ini adalah untuk program persiapan untuk melanjutkan studi dan jenjang pendidikan ke luar negeri, ke universitas ternama di luar negeri. Pre-trust dan trust adalah program persiapan untuk melanjutkan jenjang atau studi pendidikan di universitas ternama di Indonesia, top SMP, top SMA, Olimpiade SD, SMP, dan SMA, kelas regular nasional, kelas regular internasional, camp Olimpiade, kelas persiapan IELTS dan SAT,
Wandaya Toastmasters dan Gavel Club, Hanyu Shipping 考试 atau HSK, kelas profesional, kelas coding jenjang SD, SMP, dan SMA, kelas persiapan beasiswa studi S2 dan S3, kelas persiapan beasiswa Singapura, SMP, dan SMA, tes minat dan bakat, seminar edukasi, Wardaya Edutor, pelatihan guru, kompetisi dan olimpiade, serta engagement. Salah satu bentuk nyata dari perwujudan visi dan misi Wardaya adalah berdirinya Wardaya School atau SMA Wardaya yang merupakan SMA yang terdiri dari gabungan dari 3 kurikulum, yaitu nasional, internasional, Cambridge A-Level, Singapura, dan peminatan yang akan Kementerian Pendidikan aplikasikan mulai dan terapkan mulai dari tahun 2022 ini. Pengajar berkualitas dengan kualifikasi S3 dan mendapat S3 dan S2 mendapat 3 sertifikat, yaitu sertifikat nasional, Kemendikbud RI, sertifikat internasional Cambridge A-Level, dan sertifikat profesional. Wardaya College juga ini salah satu program, yaitu Green River Community College, yang bentuknya adalah 1 tahun belajar di Wardaya College, 1 tahun di Green River US, dan 2 tahun di universitas ternama di Amerika. Selain dari Green River, Wardaya College juga mempunyai program weekend, Wardaya Education Consulting and Agency, yang visi dan misinya adalah membantu persiapan aplikasi dan konsultasi itu dapat diterima di universitas unggulan di jenjang S1, S2, dan S3. Para konselor adalah konselor-konselor yang berpengalaman profesional untuk memberikan layanan yang terbaik. Weekend juga membantu persiapan bahasa, pengurusan visa dan dokumen, pengarahan, serta bimbingan sebelum berangkat ke negara tujuan. Program lainnya dari Wardaya College yang akan Wardaya College adakan tahun ini juga adalah IRC, yaitu Indonesia Regional Competition. Ini adalah kompetisi skala nasional dan pemenangnya akan meraih beasiswa dan bimbingan langsung dari Wardaya College. Kesempatan terbaik untuk para siswa dan siswi untuk bisa mengeksplorasi ide-ide bisnis yang kreatif dan memperbanyak relasi. Berikutnya, salah satu program Wardaya College juga adalah Leo Clubs, atau Lion Club, yang memfokuskan pada kegiatan sosial, kegiatan pelayanan sosial. Melayani berbagai kegiatan di bidang kesehatan, orang tua dan anak-anak, disability, literasi, dan pendidikan, serta pengembangan diri. Leo Clubs juga mendorong kaum muda untuk mengembangkan kualitas kepemimpinan dan dengan berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan sosial. Berikutnya, salah satu program dari Wardaya juga adalah Wardaya Mandarin Forum yang dibimbing oleh saya sendiri. Forum diskusi, ya ini adalah forum diskusi tematis bagi teman-teman murid Wardaya yang sudah mengikuti kelas HSK, dan tema diskusinya adalah topik-topik yang erat kaitannya dengan kehidupan, seperti contoh topiknya seperti teknologi, hiburan, musik dan film, otomotif, kesehatan, olahraga, budaya, fashion, travel, tourism, kuliner, dan energi. Berikutnya, Wardaya College juga memiliki program, yaitu Toastmasters dan Gavel Clubs. Gavel Club dan Toastmasters Club mendorong kaum muda untuk mengembangkan kualitas kemampuan public speaking. Setiap anggota Gavel dan Toastmasters Club akan berbicara di depan umum dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Berikutnya, contoh-contoh kelas baru dari Wardaya College yang akan kita buka, yaitu adalah yang paling salah satu yang paling besar adalah coding class, ya, kelas coding, mulai dari kelas CS 80, CS 80 Lab, CS 100, CS 101, CS 201 Data Science, kemudian CS 102 Front End, CS 103 Back End, CS 105 Mobile Development, Java, PHP, dan Olimpiade Komputer. Salah satu beberapa kelas baru Wardaya College yang akan dibuka juga adalah Mandarin Primary. Ini adalah kelas bahasa Mandarin untuk murid berusia setara dengan jenjang sekolah dasar, HSK 2 dan HSK 2 Enrichment yang dirancang untuk peserta didik yang dapat menggunakan bahasa Tionghoa dengan cara yang sederhana dan langsung, dapat menerapkannya dalam modal dasar untuk kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian ada HSK 3, HSK 4, dan HSK 5A. Semuanya dirancang untuk peserta didik yang dapat menggunakan bahasa Tionghoa untuk memenuhi tuntutan kehidupan pribadi, studi, pekerjaan mereka, dan mampu menyelesaikan sebagian besar tugas komunikatif yang mereka alami selama melakukan perjalanan di Tiongkok.
Berikutnya, contoh-contoh kelas baru dari professional class dari Wardaya College ada College Application Essay, IELTS Preparation, General English, Accounting for Non-Social Science, Debate Club, dan persiapan A-Level Preparation. Beberapa info sessions yang akan kita adakan dan webinar yang akan kita adakan sampai saat ini adalah salah satunya adalah untuk info sessions kelas Mandarin HSK2 dan HSK2 Enrichment pada hari ini nanti pukul 18 sampai 18.45 dibimbing oleh saya. Kemudian ada juga info session strategi Jitu menjadi pemenang Olimpiade yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Anton Canon Wardaya hari Minggu 3 April 2022 pukul 20 sampai 20.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada juga tryout KSNK, Kompetisi Sains Nasional tingkat Kabupaten atau Kota di Sabtu Minggu 9 dan 10 April 2022. Jenjang SMP untuk matematika, bidang studi matematika dan sains, dan jenjang SMA untuk matematika, fisika, dan kimia. Baik, sekian dari Wardaya College untuk Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman peserta yang membutuhkan informasi lebih lanjut dari program-program atau kelas-kelas dari Wardaya College, boleh menghubungi Wardaya College di kontak berikut ini. Layar ini akan saya buka juga pada saat akhir sesi webinar. Sekian dari saya untuk penyampaian profil dan program Wardaya College. Tanpa berpanjang lagi, saya akan serahkan kepada Profesor Vivi untuk membawakan isi materi. Silakan, Profesor. Ya, terima kasih. Sekarang saya share ya ke share screen-nya saya sebentar ya. Baik. Oke. Oke, sorry sebentar. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Anton dan juga kepada Wardaya College atas kesempatan hari ini. Saya Vivi Kasim dari Bioengineering College of Chongqing University. Topik kita hari ini adalah Molecular Biomedicine in Basic Research and Drug Discovery. Ini sekedar profil saya. Saya lulus dari SMA Kristen 3 BPK Penabur KPS Jakarta dari Jakarta. Setelah itu saya menempuh pendidikan di The University of Tokyo, Japan di bidang jenjang S1, S2 dan S3. Dan sekarang research topik saya, sekarang saya di Bioengineering College of Chongqing University, dan research topik saya adalah cell cycle regulation and disease, cancer stem cells, molecular pharmacology dan lain-lain. Ini sekedar sharing dari publikasi dari tim kami ya. Oke. Mungkin banyak dari adik-adik dan teman-teman yang kurang tahu tentang kota Chongqing. Kota Chongqing sebenarnya mempunyai sejarah lebih dari 3.000 tahun, terletak di tempat pertemuan dua sungai besar di barat daya China, yaitu Sungai Yangtze dan Jialing, dengan luas lebih dari 82.000 km persegi, total populasi lebih dari 31 juta. Dan merupakan kota daerah khusus termuda di China. Ada 4 daerah khusus, Beijing, Tianjin, Shanghai, dan Chongqing. Chongqing terkenal dengan pemandangan yang unik. Misalnya ini ada satu bangunan kayu tradisional, namanya Hongyatung. Dan ini beberapa tahun lalu sempat menjadi sangat populer di Jepang karena mereka orang-orang Jepang mengatakan bahwa bangunan ini mirip sekali dengan skin di dalam animation Sen dan Chihiro ya. Dan kemudian ini adalah Three Gorges. Di sini kita bisa naik kapal cruise sebenarnya. Dalam 3 hari kita bisa sampai ke Wuhan, dalam 5 hari bisa sampai ke Shanghai. Dan ini adalah Wulong Natural Landscape dengan landscape yang sangat unik, pemandangan alam yang sangat unik. Ini juga di Chongqing, ini adalah patung Buddha besar yang terbuat dari batu, dipahat di batu, namanya Taju Rock Carving, merupakan salah satu UNESCO Cultural Heritage.
Ini cable car di atas Sungai Yangtze, dan ini adalah night view di Sungai Jialing dan Sungai Yangtze di pertemuannya. Dan Chongqing terkenal dengan kabutnya, namanya Foggy City jadinya, karena dia terletak di daerah pegunungan dengan 2 sungai besar, jadi uap airnya sangat banyak, jadi berkabut. Dan karena terletak di pegunungan, kita bisa menemukan pemandangan seperti ini di Chongqing. Di sini ada jalan raya, di sini ada bangunan, di bawahnya juga jalan dan bangunan. Dan banyak sekali tangga, termasuk ini salah satu kampus dari salah satu universitas di Chongqing, bukan Chongqing University, tapi bisa dibayangkan kalau adik-adik ketinggalan sesuatu di bawah ataupun di atas, rasanya males ya untuk jalan balik mengambilnya ya. Ini tangganya banyak sekali. Dan karena untuk mengatasi masalah pegunungan ini, maka ada satu eskalator di Chongqing yang berbayar, seperti naik bus kota kita jadinya. Jadinya harusnya tadinya jalan naik bus atau naik mobil muter, untuk ke atas, ini dibangun eskalator berbayar, dalam 4 atau 5 menit kita sudah sampai ke atas. Dan sekarang Chongqing sudah tercover dengan banyak MRT, dan ini kita bisa lihat di sini sudah ada bangunan sebelumnya pada saat dibangun MRT. Pembangunan MRT memang tidak mudah karena banyak pegunungan. Jadinya ini ditembus bangunannya, tidak digusur, bangunan ini ditembus oleh rel MRT. Ini sempat menjadi berita menarik di koran di Inggris dengan judul The Next Station is Kitchen. Juga ini gondola atau cable car ini untuk melintasi Sungai Yangtze. Dulu banyak, sekarang tinggal satu, jadi public transport sekaligus menjadi tempat hotspot wisata. Dan ini karena banyak gunung, kita banyak juga flyover di sini. Kalau Anda merasakan di sini flyover-nya sudah complicated ya, ini masih jauh. Nah ini yang paling complicated. Jadi bisa dibayangkan kalau kita menyetir mobil dengan GPS ini, kalau mengandalkan GPS, kacau ini, nyasar. Ini sekedar tentang Chongqing ya. Kemudian tentang Chongqing University. Chongqing University adalah salah satu dari top universitas di China yang tergabung dalam proyek nasional Proyek 211 yang meliputi 116 universitas, Proyek 985 yang meliputi hanya 39 universitas, dan yang terakhir ada di tahun 2017 tergabung dalam proyek Class A World Class University yang meliputi 36 universitas di China. Total universitas di China sekitar 3.000. Jadi Chongqing University itu di dalam top 1%. Chongqing University didirikan tahun 1929 dan tahun 2000 ada merger dari 3 universitas, yaitu Chongqing University, Chongqing University of Architecture, dan Sekolah Politeknik Arsitektur ya, Chongqing Arsitektur Polyclinic. Jadi 3 university ini bergabung menjadi New Chongqing University di tahun 2000. Dan kemudian di tahun 2004 ini Chongqing University menjadi universitas yang berada di bawah langsung di bawah pemerintah pusat China. Chongqing University mempunyai 4 kampus dengan lebih dari 340 hektar, 7 fakulti, dan 36 school. Fakultinya misalnya College Bioengineering College atau School of Bioengineering, college kami ini tergabung dalam Faculty of Medicine, kemudian ada Faculty of Engineering, Faculty of Sciences, Faculty of Social Science, Faculty of Arts and Humanities, Faculty of Information and Technology, Faculty of the Built Environment, dan itu 7 fakultas di Chongqing University. Kemudian sekedar introduction tentang Bioengineering College of Chongqing University. Apa sih itu biomedical? Kita ini kan subjek kita ini program yang full Inggris ya. Program ini namanya program Biomedical Engineering. Nah, apa itu Biomedical Engineering? Itu biologi, apa medicine, apa engineering. Nah, Biomedical Engineering sebenarnya adalah suatu cross-disciplinary subject yang meliputi biologi, kimia, farmasi, material science, medical science, engineering, dan lain-lain. Jadi kita menggunakan pengetahuan dasar tentang biologi dan menggunakan teknik-teknik engineering untuk memecahkan masalah medicine. Itu adalah biomedical engineering. Jadi ini sangat luas dan cross-disiplin. College kami ini awalnya sebagai lab biomekanik pertama di China. Ini didirikan tahun 1979. Kemudian
periode 10 tahun kedua, 1989 sampai 1998, ini kami mendirikan Open Lab of the Ministry of Education for Biomechanics and Biorheology. Kemudian 10 tahun berikutnya kami mendirikan National Key Discipline of Biomedical Engineering, dan ini adalah salah satu platform terbaik di kami dan juga di China, yaitu 111 Innovation and Intelligence Base. Ini adalah platform internasional. Jadi ada kerjasama dengan Amerika, Jerman, Jepang, dan lain-lain. Kemudian di tahun 2009 sampai 2015, ini kami berhasil lolos first assessment of Key Lab of Biorheological Science and Technology dari Ministry of Education China. Dan kemudian tahun 2016 sampai 2020, 5 tahun berikutnya ini college kami berkembang sangat pesat, di mana kami berhasil mendapatkan 9 talent, national talent di kami, dan kemudian ini grant, yang kedua ini grant, key program, jadi grant yang besar, research grant yang besar dari National Natural Science Foundation of China. Kemudian juga termasuk dari lab kami, dari tim kami, college kami berhasil mempublikasikan publikasi ilmiah, 7 publikasi ilmiah di Cells, Nature, Science, Sisters Journal, sangat prestisius ya. Dan kemudian juga termasuk dalam 3 disiplin yang tergabung, yang termasuk ESI 1%. Dan selama periode ini Chongqing University mengakuisisi 3 rumah sakit, sehingga kami sekarang mempunyai 3 affiliated hospital, dan ini adalah sekedar perkembangan dari college kami dari 1979 sampai sekarang. Dalam 5 tahun terakhir ini, college kami berhasil mempublikasikan lebih dari 600 jurnal di SCI dan EI, dengan diantaranya lebih dari 600 paper di SCI dan EI Journal, diantaranya 7 paper menjadi ESI Highly Cited Paper, dan sebagian dari paper ini dipublikasikan di top jurnal termasuk dalam Nature Neuroscience, Nature Communications, Science Advanced, PNAS, Advanced Science, dan lain-lain. Nah, sekarang ini sekedar introduksi tentang lab kami, Lab of Molecular Biomedicine. Kami adalah satu tim, satu lab yang mengintegrasikan berbagai bidang ilmu. Jadi kami mengintegrasikan molecular biology, di mana kita mempelajari dan mencari fundamental problems of life, dan juga mempelajari molekuler mekanisme tentang apa yang sebenarnya terjadi, mekanisme apa sebenarnya yang mendasari proses-proses di dalam sel. Dan kemudian kita menggunakan bioteknologi sebagai alat dan teknik eksperimen untuk memecahkan masalah-masalah di medical science dan therapeutic strategy. Masalah-masalah yang real, problem yang real, misalnya di dalam medical science untuk disease, untuk abnormalitas, dan untuk di dalam therapeutic strategy kita berusaha mencari obat atau strategi baru. Ini sebenarnya kelihatannya seperti molecular biology dan bioteknologi untuk menunjang medical science dan therapeutic strategy. Tetapi sebenarnya hubungan mereka ini adalah semua sangat resiprokal. Karena kita mempelajari apa yang abnormal di dalam penyakit, gen apa, misalnya gen apa yang ekspresinya abnormal di dalam tumor. Jadi ada gen yang ekspresinya abnormal, levelnya abnormal, kemudian menyebabkan abnormalitas, misalnya tumor. Dengan itu kita bisa mengembalikan lagi. Jadi kalau gen ini normal, fungsi normalnya apa? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita kembalikan ke molecular biology, kita bisa menjawab banyak fundamental problems of life. Misalnya bagaimana cara sel mengatur proliferasi, bagaimana tentang sel metabolisme, dan lain-lain. Karena semua itu kacau di dalam penyakit, semisalnya tumor. Oke, sekarang saya masuk ke topik ilmiah yang pertama. Dan ini fokus kita hari ini sebenarnya, finding new drugs. What can we learn from the nature? Di tahun 2015, kita tahu bahwa Nobel Prize itu diumumkan sekitar setiap bulan Oktober setiap tahunnya. Dan di tahun 2015, 3 researcher, yaitu William Campbell, Satoshi Omura, dan Profesor Yu Yu Tu dari China, berhasil mendapatkan Nobel Prize. Dan semua itu from the nature, all from the nature. William Campbell dan Satoshi Omura berhasil mendapatkan zat aktif ivermectin, dan kemudian disintesis turunannya ivermectin, untuk mengobati penyakit filariasis yang sangat mempengaruhi kehidupan
masyarakat-masyarakat di daerah-daerah yang terpencil, tertinggal, misalnya di Afrika juga, atau di daerah-daerah yang kurang berkembang. Sedangkan Profesor Yu Tu berhasil menemukan artemisinin. Ini adalah gold standard untuk pengobatan malaria sampai saat ini. Dan ini dua penemuan ini sudah berhasil menyelamatkan kehidupan lebih berjuta-juta orang sampai saat ini. Setelah pengumuman Nobel Prize ini ada perdebatan sengit di China. Chinese medicine or Western medicine? Jadi yang mana yang lebih bagus, Chinese medicine atau Western medicine? Ini suatu topik yang sangat hot di China ya sebenarnya. Nah, setelah pengumuman Nobel Prize itu lebih hot lagi. Lihat ini Profesor Yu Tu mendapatkan obat dari tanaman. Jadi Chinese medicine lebih baik atau Western medicine? Ini satu pertanyaan yang tidak hanya menyangkut pautkan dengan Chinese medicine, tetapi juga bersangkutan dengan berbagai traditional medicine di seluruh dunia. Kita mempunyai banyak traditional medicine di Indonesia, kita punya banyak jamu, kita punya kencur, punya kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain. Banyak sekali. Dan kita kalau nggak enak badan, langsung tunggu ibu jamu gendong, Bu beli jamu. Sudah, enakan kan? Kalau tidak sakit sampai parah, kita minum jamu juga sudah oke. Kalau masuk angin, beres jamu. Nah, apa sih prospek ke depannya jamu di Indonesia ini? Apa yang kita bisa pelajari dari penemuan artemisinin oleh Profesor Yu Tu? Apakah kita bisa mendapatkan pelajaran dari alam? Oke, kembali ke Discovery of Artemisinin. Jadi pada tahun 1950 atau 60 itu di China itu ada program untuk mencari obat baru untuk malaria karena pil kina sudah mulai tidak terlalu bagus efeknya. Malarianya sudah resisten terhadap kina. Dan di dalam program itu Profesor Yu Tu membaca banyak literasi kuno dan dalam literasi Chou Ho Pei Chi Fang adalah literasi kuno dari tahun 300 atau 400 setelah Masehi, beliau menemukan suatu resep yang untuk mengobati demam yang kayaknya gejalanya agak mirip dengan malaria. Di dalam resep itu dikatakan dari pohon ini, Artemisia apiacea atau sweet wormwood, itu bisa untuk mengobati demam yang seperti malaria. Tentu di tahun 300 atau 400 itu tidak diketahui tentang malaria ya. Kemudian Profesor Yu Tu mencoba untuk menggunakan obat ini untuk eksperimen untuk mengobati malaria. Kita tahu bahwa traditional Chinese medicine biasanya tanaman-tanaman itu digodok, kemudian kita minum airnya. Beliau mencoba seperti itu juga, tetapi hasilnya sangat tidak stabil, di mana itu hasilnya kadang ada, kadang enggak, jadi tidak memuaskan. Kemudian beliau kembali ke literatur ini, ditemukan bahwa dikatakannya bukan digodok. Memang literatur kuno informasinya mungkin kurang jelas untuk kita sekarang ini ya. Dikatakan itu direndam. Direndam dalam air dan lain-lain. Kemudian beliau berpikir menggunakan ilmu yang modern, kalau misalnya itu bukan digodok tetapi direndam, apakah bisa jadi zat aktifnya itu tidak tahan suhu panas? Jadi beliau tidak berusaha untuk menggodok ini lagi, tetapi beliau berusaha mendapatkan ekstrak ini dengan ekstrak secara ekstrak organik, ya, dengan ekstrak organic extraction dengan menggunakan diethyl ether dengan suhu yang tidak terlalu tinggi, dan dengan itu berhasillah beliau mendapatkan artemisinin yang sekarang digunakan sampai saat ini oleh WHO sebagai gold standard, artemisinin dan turunannya. Kemudian artemisinin sekarang juga digunakan untuk berbagai pengobatan, berbagai aplikasi di preclinical trials, ada anti-tumor, anti-diabetik, untuk pulmonary artery hypertension, antifungal, immunomodulator, dan lain-lain. Dan yang paling maju sekarang adalah di clinical trial untuk systemic lupus erythematosus dan discoid lupus erythematosus. Ini sudah masuk di phase 2 dengan hasil preclinical trial yang sangat memuaskan. 90% dan 80% untuk dua penyakit ini. Kita sedang menunggu perkembangan clinical trial-nya. Jadi dari semua ini, kita bisa tahu bahwa kita banyak sekali pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari obat-obat tradisional. Tetapi obat-obat tradisional tentu tidak bisa go international
dalam bentuk saat ini. Jadi kalau kita mau jamu di Indonesia, oke, kita nggak apa-apa, mau jual jamu, mau bikin jamu, nggak masalah. Tapi apakah jamu kita bisa diterima, bisa di-approve oleh FDA misalnya di Amerika Serikat? Itu sulit. Kenapa? Karena kita tidak tahu zat aktifnya apa. Kita tidak tahu molekular mekanismenya apa gen apa yang dia pengaruhi, faktor apa yang dia pengaruhi di dalam sel. Kita tidak tahu side effect-nya apa. Kita tidak melakukan clinical trial yang sistematik dan scientific. Kita jamu itu empirik. Jadi, oh ini resep ini harusnya bisa untuk sakit kepala. Dicoba dan turun-temurun itu. Jadi empirik sekali berdasarkan pengalaman. Bukan berdasarkan sains yang modern. Padahal kita perlu memodernisasi jamu-jamu ini. Salah satu caranya coba dapatkan zat aktifnya. Kita modernisasi semua sistem penelitiannya dan lain-lain. Sebenarnya banyak sekali obat-obat modern yang didapatkan dari tanaman atau natural product. Misalnya kina, paclitaxel ini untuk anti tumor dan lain-lain. Ya. Nah, tim kami juga berusaha untuk mencoba mencari zat aktif dari tanaman tradisional untuk mengobati Kinlim ischemia. Kita tahu bahwa cardiovascular disease, penyakit kardiovaskular, adalah penyakit yang sangat mematikan dengan annual mortality-nya itu yang sangat tinggi. Dan ini kalau kita bisa mengembangkan obat yang untuk cardiovascular disease ini, kita bisa memberikan benefit lebih dari 500, banyak sekali orang di dunia ya, jadi lebih dari 500 million people worldwide. Oke. Nah, apa itu sih Kinlim ischemia? Kalau misalnya penyakit jantung, stroke otak itu sudah biasa ya, tahu ya. Tapi apa sih itu Kinlim ischemia? Kinlim ischemia itu tidak menyebabkan kematian langsung seperti stroke atau gagal jantung ya. Jadi kurang diketahui, kurang disadari, bukan diketahui, kurang disadari. Padahal Kinlim ischemia ini prevalence-nya meningkat sejalan dengan meningkatnya umur. Dan itu disebabkan karena kekurangan darah dan kita tahu darah itu membawa oksigen dan nutrisi. Nah, karena kekurangan darah itu menyebabkan kekurangan oksigen dan nutrisi di yang paling jauh dari jantung apa? Kaki kan? Nah, itu paling utamanya di kaki karena itu paling jauh dari jantung. Ini menyebabkan apa sih? Sakit di kaki, menyebabkan nekrosis atau kematian jaringan, dan kalau lebih parah lagi, itu bisa menyebabkan amputasi dan bahkan kematian. Jadi sebenarnya ini apa sih tandanya? Kalau kita habis naik gunung, besoknya kaki pegel, itu nggak masalah. Tapi kalau kita lihat orang-orang tua, dia tidak jalan banyak, tidak berolahraga atau apa, tapi kakinya sakit. Misal kakinya kesemutan atau sakit. Nah, itu sudah tanda-tanda Kinlim ischemia. Dan itu terjadi di 20% di orang-orang tua yang lebih dari 70 tahun. Sedangkan critical limb ischemia itu lebih parah lagi. Ini paling parah, stage paling parah dari ischemia, menyebabkan gangren, lagi istirahat pun kakinya sakit, kematian jaringan. Dan ini kalau misalnya di Kinlim ischemia yang tidak terlalu parah, sebenarnya kita bisa pakai kateter, bisa pakai vascular stent. Tetapi di Kinlim ischemia yang parah, itu sekarang tidak ada jalan. Karena terlalu parah tidak bisa pasang kateter dan lain-lain. Kematian per tahunnya 25%. Angka kematian 10 tahunnya 70%. Dan persentasi dari major amputation per tahunnya, amputasi major itu jadi di atas lutut ya, itu 40%. Dan ini Kinlim ischemia yang parah ini sering terjadi di mana? Di penderita diabetes. Karena gula darah tinggi menyebabkan banyak sekali kegagalan secara sistematis. Ini misalnya seperti ini. Ini ini dari literasi dari Jepang. Ini kita bisa lihat ini banyak kematian jaringan. Untuk strategi untuk pengobatan CLI ini sebenarnya kita sekarang salah satu fokusnya adalah mengembangkan kemampuan di dalam tubuh kita untuk membentuk pembuluh darah baru. Ini kalau Kinlim ischemia-nya tidak terlalu parah, itu bisa recover sendiri. Bisa membentuk pembuluh darah sendiri. Berarti ada kemampuan di dalam tubuh kita untuk membuat pembuluh darah baru mengatasi iskemia ini. Tetapi masalahnya
kemampuan ini biasanya tidak cukup. Oke, ini sistemnya, ini animal modelnya seperti ini ya, untuk yang kita lakukan untuk eksperimen. Kita potong pembuluh darah di sini di kaki, dan ini menyebabkan iskemia. Nah, kami memusatkan fokus kami ke tanaman rhodiola. Rhodiola ini adalah tanaman yang ditemukan di dataran tinggi di China, di Nepal, Bhutan, di Rusia, di Korea, Jepang, dan lain-lain, dan juga sebenarnya di Eropa. Tanaman ini diketahui bisa mengatasi gangguan. Kalau kita ke dataran tinggi kan bisa pusing gitu, itu bisa mengatasi kelelahan dan lain-lain juga. Jadi ini memberikan inspirasi, apakah karena dia bisa mengatasi kekurangan oksigen di dataran tinggi, apakah dia bisa mengatasi kekurangan oksigen pada pasien Hinlim iskemia. Ini diketahui ada 2 zat aktifnya, selidroside dan tyrosol. Apakah mereka bisa menginduce pembentukan pembuluh darah? Apakah bisa menjadi obat penderita HLI, Hinlim iskemia? Kita mentargetkannya nih, pembuluh darah itu sebenarnya terbentuk dari 2 sel ya, smooth muscle cell dan vascular endothelial cells. Tapi tim kami caranya lain. Kalau banyak tim lain yang mencoba langsung untuk mempengaruhi vascular endothelial cell ini atau smooth muscle cell. Kami lain. Kami memusatkan perhatian kami pada skeletal muscle cell, sel otot. Kenapa? Karena sel otot itu bisa mensekresi banyak sekali faktor, termasuk angiogenic factor, proliferative factor, survival factor, dan lain-lain. Faktor-faktor ini bisa sekaligus mempengaruhi smooth muscle cell dan vascular endothelial cell. Jadi kita mencoba mempengaruhi skeletal muscle cell, sel otot ini. Nah, kita mencoba, ini adalah sel lain, sel otot ya. Kita coba berikan ini hypoxia, kekurangan oksigen. Kita berikan selidroside. Ini titik-titik yang hijau ini sel yang membelah, yang proliferasi. Kita bisa lihat begitu diberikan selidroside, proliferasi selnya, pembelahan selnya meningkat. Jadi jumlah sel otot meningkat. Kemudian ini sel-sel yang di sini, yang di dalam gambar ini adalah sel-sel yang bermigrasi, pindah tempat dia. Jadi kalau begitu kita berikan dengan treatment dengan selidroside ini, kemampuan migrasi sel juga meningkat. Kemudian ini analisis protein-protein apa yang disekresikan sama sel ini sih kalau dikasih selidroside, itu banyak sekali angiogenic factor, termasuk VEGF, termasuk PDGF-PB, HGF, FGF2, dan lain-lain. Ini analisis mekanismenya, banyak ini faktor yang disekresi. Jadi, kemudian kalau selidroside itu bisa mensekresi banyak faktor yang mempengaruhi sel yang membentuk pembuluh darah, kalau gitu kita ambil mediumnya dong. Kalau ini kan sel otot ya, kita treat dengan selidroside, kita buang mediumnya, selidroside-nya dibuang. Kenapa? Kita hipotesis kita, sel otot ini mensekresikan banyak faktor di sini, sudah mensekresikan. Jadi selidroside-nya dibuang supaya kita bisa mengeliminasi efek dari selidroside. Kita kasih lagi fresh medium, culture medium. Kemudian culture medium ini kita kumpulkan, kita collect. Ini namanya conditional medium atau conditioned medium. Hipotesis kita nih, si sel otot nih yang udah dikasih selidroside, dia proliferasinya lebih bagus, jadi lebih banyak, dan dia bisa sekresikan ke dalam medium banyak faktor yang bisa mempengaruhi pembentukan pembuluh darah baru. Kita kumpulkan mediumnya. Kemudian dengan medium yang kita condition medium ini, kita gunakan untuk mengkultur 2 sel ini, vascular endothelial cell dan smooth muscle cell yang membentuk pembuluh darah baru. Kita lihat lagi ini yang proliferasi sel ya. Jadi yang titik-titik hijau ini adalah sel yang proliferasi. Kita bisa lihat kalau kita kultur dengan condition medium dari sel otot yang sudah ditreat dengan selidroside, itu proliferasi 2 sel ini meningkat. Kemudian ini migrasi ya, migrasinya juga meningkat kalau kita gunakan condition medium dari sel otot yang ditreat dengan selidroside yang merah ini. Kalau ini sel ini kontrol ya, yang hijau, yang putih dan hitam ini. Jadi sebenarnya dengan selidroside ini kita berhasil meningkatkan proliferasi dari sel otot dan sekresinya, dan kemudian itu hasil sekresinya itu mempengaruhi proliferasi dan migrasi sel QVAC dan MOFAS yang membentuk
pembuluh darah, vascular endothelia dan smooth muscle cell. Nah, terus ini kan di sel, terus benar nggak ini ada efeknya nih? Kita lihat di animal. Jadi ini tikus ya mencit, kita potong arterinya di sini di kaki yang sebelah kiri, yang kanan kita biarkan sebagai kontrol. Kita bisa lihat ini adalah scan untuk pembuluh darahnya. Kalau yang merah ini ada aliran darah. Scan aliran darah. Ini ada yang merah ada aliran darah, yang biru tidak ada aliran darah. Jadi setelah kita potong arteri di sini, ini tidak ada aliran darah lagi di kaki yang sebelah kiri, ini kaki kiri ya. Kemudian kita treat dengan, kalau ini dengan kontrol salin, PBS, fosfat buffer salin, ini kita treat dengan salidroside. Disuntik ke ototnya 3 hari sekali. Kita bisa lihat setelah 3 minggu, di mencit yang ditreat dengan salidroside, disuntik salidroside, itu aliran darahnya recover sampai lebih dari 80%. Dibandingkan dengan yang kanan ya, kita lihat ini merah ya. Sedangkan kalau yang ditreat dengan PBS, kita lihat ini ada sedikit recovery, tapi tidak lebih dari 40%, sekitar 30%-an. Ada recovery sedikit karena ada kemampuan innernya, tetapi kita lihat ini sangat kurang dari cukup, dan kaki mencitnya ini sebenarnya sudah menyusut. Jadi tisunya sudah damage-nya sudah besar sebenarnya ini. Dan kita lihat dengan ini, dengan namanya immunofluorescence. Jadi kita buat penampang tisunya, dan kita lihat ini lingkaran yang kuning ini, ya, yang kuning di sini, yang merge, yang kuning-kuning ini adalah pembuluh darah yang terbentuk. Ya, pembuluh darah yang terbentuk, dan ini yang mature, jadi yang fungsional, yang matang pembuluh darahnya. Ini sebenarnya saya tidak sampaikan karena keterbatasan waktu. Sebenarnya kami juga berhasil mengetahui mekanismenya, molekular mekanismenya. Kenapa sih salidroside itu bisa mempengaruhi sel otot sehingga mempengaruhi vascular endothelia dan smooth muscle cell. Kita eksplor semua mekanismenya di sini. Ini dikerjakan oleh Chang Ching yang sebentar lagi akan sidang defense PhD di Swiss. Jadi kita mengidentifikasi molekular dan cellular mekanisme dari salidroside untuk membentuk pembuluh darah baru. Nah, di dalam diabetic hem ischemia, di dalam tikus yang diabetik bagaimana? Ini lebih parah lagi, lebih susah induce pembuluh darah barunya. Sebenarnya ini juga berhasil, kita lihat di sini aliran darahnya recover, walaupun tidak sebagus di yang non-diabetik, mencit yang non-diabetik. Ini dikerjakan oleh Agnes Dwi Arianti, alumni kami yang sekarang menjadi staf di Widya Mandala, Surabaya. Kemudian tirosol, salah satu zat aktif satu lagi dari Rhodiola rosea, juga bisa digunakan untuk merecover pembuluh aliran darah. Ini dikerjakan oleh Chang Qianqi dari China, dan 2 alumni kami juga yang dari Indonesia. Dia dan Olivia, dari dulunya di UI dan di Olivia di Atmajaya. Kemudian dapagliflozin, kita juga mencoba ini dapagliflozin. Ini dapagliflozin adalah obat diabetik yang sudah banyak digunakan, sudah approved. Tapi biasanya diminum secara oral ya pemberiannya. Kita suntikan langsung ke otot. Ini juga hasilnya sangat memuaskan. Ini salah satu yang sangat prospektif. Kenapa? Karena obat ini memang sudah di-approve walaupun secara oral. Jadi secara oral safety-ness-nya sudah dibuktikan. Keamanannya sudah dibuktikan. Walaupun kita harus menjalani lagi clinical trial kalau disuntik langsung ke otot, keamanannya bagaimana, tapi kemungkinannya sudah lebih besar daripada zat-zat yang lain. Ini dikerjakan oleh dia dan Olivia juga. Kemudian juga kita menggunakan salidroside untuk mentreat mesenchymal stem cell. Mesenchymal stem cell ini banyak digunakan untuk terapi, salah satunya untuk diabetic wound healing. Jadi kalau penderita diabetes, kalau luka itu kan nggak susah sembuhnya. Nah, itu MSC digunakan untuk treatment untuk wound healing diabetic patient. Tapi masalahnya begitu kena keadaan high glucose, survival rate dari MSC ini menurun secara signifikan. Nah, kita coba kalau kita treat dulu dengan salidroside gimana? Apakah bisa lebih bagus hasilnya? Ini hasilnya kita lihat dengan ditreat dengan salidroside, dalam MS ini ekspresi gen-gen HO1, FGF2, HGF
itu meningkat ya, yang putih ini. Jadi kalau di dalam kondisi high glucose yang merah ini dibandingkan kontrol yang hitam ini, ekspresi mereka tuh turun. Ini proteinnya, ini mRNA-nya. Tapi kalau kita treat dengan salidroside, MSC-nya, ini ekspresinya naik. Dengan FGF2 dan HGF ini penting untuk migrasi. MSC harus migrasi ke site yang wound healing itu. Dia harus ada kemampuan migrasinya. Jadi kemampuan migrasinya meningkat. HO1 itu untuk meningkatkan survival. Jadi dalam kondisi diabetik sebenarnya level dari reactive oxygen species yang sangat berbahaya untuk sel itu sebenarnya meningkat. Ini yang hijau ini ROS, reactive oxygen species, meningkat ya. Ini kuantifikasinya. Tapi kalau kita treat MSC-nya dengan salidroside itu ROS-nya bisa ditekan sampai kira-kira selevel dengan kontrol. Kalau kontrol ini yang dalam kondisi non high glucose. Oke, jadi berarti ini bisa meningkatkan kemampuan migrasi dan juga survival rate dari si MSC. Nah, terus itu kita lihat bagaimana dengan tingkat kematian selnya, tingkat apoptosis selnya. Jadi kalau dia dalam high glucose, ini bar yang merah ini, persentase sel yang mati itu banyak naik, meningkat dari sekitar kurang dari 20% naik sampai hampir 35%. Kalau ditreat dengan salidroside, turun lagi dia sampai hampir selevel dengan kontrol. Terus bagaimana dengan di hewan? Ini kita buat satu luka dimencit di kulitnya. Kita treat dengan MSC dibandingkan dengan kontrol, kita bisa lihat bahwa MSC mempercepat penyembuhan luka. Tapi kalau MSC-nya kita treat dulu dengan salidroside, lukanya sembuh lebih cepat lagi. Dalam 2 minggu, di bekas luka ini sudah mulai tumbuh rambut baru. Dan kita lihat dari penampang kulitnya, ini masih berantakan ya, ini di lukanya kalau dikontrol ini. Di MSC ini sudah mulai, yang ditreat dengan MSC sudah mulai terbentuk lagi penampangnya. Sedangkan kalau kita MSC-nya kita treat dulu dengan SA, ini jaringan kulit sudah terrekonstruksi secara hampir kembali ke awalnya. Ini dikerjakan oleh Agnes juga, yang sekarang di Widya Mandala. Nah, dari sini kita fokus ke salidroside ini yang kita sudah buktikan banyak fungsinya. Tapi ada satu masalah dengan salidroside ini. Kalau kita mau buat obat, salidroside ini tidak stabil. Jadi kita kalau mau dapat pengobat efek yang bagus, konsentrasinya 100 mikromolar dan ini sangat tinggi. Kalau untuk membuat obat, pabrik obat tidak mau compound seperti ini, terlalu tinggi, susah untuk dibuat obat. Bisa nggak kita optimasi? Dari situ kita ini salidroside kita mengelompokkan jadi kelompok gugus A, B, dan C. Kemudian gugus A ini kita modifikasi. Di sini kita modifikasi OH-nya ini, hidroksilnya kita modifikasi. Kita lihat reaktivitasnya bagaimana. B juga dimodifikasi, C juga dimodifikasi. Sebenarnya dari ini kita bisa mendapatkan hasil kesimpulan bahwa B tidak terlalu pengaruh, jadi tidak perlu dimodifikasi. A dan C itu ada pengaruhnya. Dan jadi kita kombinasikan lagi modifikasi di A dan C untuk mendapatkan yang ungu ini. Zat-zat ungu ini kombinasi modifikasi A dan C. Dan kita screen untuk aktivitasnya, karena kita sudah tahu molekular mekanisme dari salidroside. Jadi kita screen aktivitasnya, yang mana yang lebih aktif dari salidroside. Ini salidroside ini sekitar 1,2. Ini kontrol sebagai 1, asumsikan sebagai 1, yang putih ini salidroside 1,2. Kita berhasil mendapatkan zat compound yang 30 dan 31 dengan aktivitas hampir 2,5. Jadi lebih dari 2 kali lipat dari salidroside. Kita lihat di sini bahwa memang dari protein yang diekspresikan di sel otot ini, kita lihat ini salidroside berhasil meningkatkan ekspresi protein-protein ini. Ini semua angiogenic factor, tetapi zat C30 dan C31 itu hasilnya jauh lebih baik. Nah, terus kita lihat lagi ini dengan proliferasi di sel otot. Bagaimana proliferasinya? Seperti yang tadi ini ya, yang hijau-hijau ini sel yang proliferasi. Ini compound 30 dan compound 31 ini memang bagus sekali proliferasinya. Tapi compound 30 ini sebenarnya yang merah ini lebih baik dari compound 31. Kemudian untuk mempelajari mekanismenya, kita melakukan sesuatu yang namanya RNA sequencing. Jadi
selnya ini kita ambil, kita lakukan RNA sequencing untuk melihat pathway apa, gen-gen apa yang terpengaruh oleh pemberian si C30 ini. Kita lihat dari hasilnya di sini, ini banyak sekali gen yang dipengaruhi, termasuk di VEGF signaling, HIF1 signaling, itu sangat penting untuk pembentukan pembuluh darah baru. Dan ini adalah gen-gen yang mempengaruhi pembentukan pembuluh darah. Kemudian kita lihat sendiri lagi di sel-sel kami ini, messenger RNA-nya, oh ini kalau ditreat dengan C30 ekspresinya naik. Kita lihat lagi sekresi dari VEGF-A dan PDGFBB, dua faktor ini. Kalau kita treat dengan C30, memang hasilnya naik drastis. Ini ditreat dengan sel hidrosite, naik memang dibandingkan yang putih ini kan ya. Tapi yang merah ini dengan treatment dengan C30 hasilnya jauh lebih baik. Kemudian kedua, bagaimana kita menggunakan condition mediumnya seperti tadi yang saya perkenalkan, kita pakai untuk kultur HUVEC dan MOFAS, smooth muscle cell dan vascular endothelial cell. Ini kalau kita treat sel otot dengan sel hidrosite. Kita lihat memang treatment dengan sel hidrosite sedikit banyak memang meningkatkan ya proliferasi dari HUVEC dan MOFAS cell ini. Tetapi kalau kita treat dengan C30 itu hasilnya jauh lebih bagus juga. Nah, bagaimana dengan di tikus, di mencit? Ini kontrol. Di sini sama kayak tadi, kita potong arterinya. Kita lihat dalam waktu 3 minggu. Ini sel hidrosite, konsentrasinya 30 mg per kilogram body weight. Ini 100. Ini compound C30, konsentrasi 30 dan 15 mikrogram per kilogram body weight. Ini kontrol ya. Jadi ini hasil recovery pembuluh aliran darahnya less than 40%. Kemudian ini ditreat dengan sel hidrosite 30 mg per kilogram body weight. Itu hasilnya hampir tidak ada perbedaan signifikan dengan kontrol. Nah, eksperimen kita selama ini yang tadi saya sampaikan, sel hidrosite 100 mg per kilogram, ini yang hijau ini. Tapi ini sebenarnya hasilnya hampir sama dengan kalau kita treat dengan 15 mg per kilogram C30. Sedangkan kalau kita treat mencitnya dengan 30 mg per kilogram C30, hasilnya jauh lebih baik dari sel hidrosite. Jadi C30 memberikan hasil yang lebih baik dari sel hidrosite dengan konsentrasi sepertiga dari sel hidrosite, konsentrasi yang jauh lebih rendah. Ini pembentukan pembuluh darah barunya juga terlihat jelas. C30 ini membentuk banyak sekali pembuluh darah baru di sini. Nah, ini jadi skematik diagram dari mekanismenya. Sebenarnya di paper kami ini yang baru dipublikasikan tahun ini, kita juga mengeksplor mekanismenya semua dari C30, dan program ini dikerjakan oleh Chai-Ping Liu, doctoral candidate kami, yang akan segera sidang. Selain di dalam angiogenesis, tim kami juga melakukan research di molecular biology di tumor research, jadi molecular biology in tumor research from basic research to precision medicine. Kita tahu banyak sekali isu di dalam bidang tumor, kalau di bidang dasarnya, basicnya, mekanismenya. Apa sih origin of tumor cell, dari mana? Kenapa tumor bisa metastasis? Kenapa kanker itu bisa kambuh? Apa sih tanda sel kanker itu kalau dari bidang biologi ya? Sel kanker itu uniknya apa aja, hallmarks-nya apa aja. Ini basic. Kami melakukan juga research di bidang ini. Juga di bidang anti-tumor terapi. Kenapa sih sel kanker itu bisa drug resistant? Bisa tahan dengan obat. Nah, kenapa efek dari anti-tumor drug itu beda di setiap kanker, dan bahkan beda-beda di pasien dengan kanker yang sama? Ini kenapa? Jadi pasien ini harus dikasih obat apa? Sebenarnya dokter mencoba, ini dari pengalaman, kasih obat ini. Tapi tetap saja ada pasien yang hasilnya bagus, ada pasien yang hasilnya nggak bagus. Bahkan ada pasien yang nggak ada efeknya obatnya, tapi side effect-nya banyak. Ada lagi adalah masalah side effect. Ini anti-tumor drug ini side effect-nya kenapa sih banyak gitu ya? Ini adalah key issue di dalam anti-tumor terapi. Dan kita memerlukan pengetahuan basic dan applicative research untuk mengatasi masalah-masalah ini dan untuk mengembangkan cara diagnosis dan therapeutic strategi yang baru. Ini saya tidak go deep into the mechanism, tapi ini saya hanya menyampaikan kita punya library yang meliputi lebih dari 2000 gen.
Kita screen library ini dan menemukan novel mechanism dari tumorigenesis, dan kita berhasil mempublikasikan di Science Advance, ini Science Sister, di eBiomedicine, ini Lancet Sister, dan juga Oncogene, salah satu jurnal terkenal bidang tumor. Kemudian juga kita melakukan research di metabolisme dari tumor sel, karena metabolisme tumor sel sangat unik. Kita tahu bahwa metabolisme di sel-sel eukariotik secara normalnya adalah glycolysis, kemudian masuk ke TCA cycle dan oxidative phosphorylation, mendapatkan 32 ATP per satu glukos. Lebih dari 30 ATP per satu glukos. Tetapi kalau sel tumor itu unik. Dia tidak masuk ke dalam oksidatif proliferasi, dia lebih suka fermentasi. Padahal energi yang didapatkan hanya 2 ATP dan 2 NADPH. Itu aneh ya, tapi sel tumor ada alasannya sendiri melakukan metabolisme yang unik ini. Ini kita menemukan regulator baru dan mempublikasikannya di Cancer Research, Advanced Science. Kemudian juga kita melakukan research di bidang tumor microenvironment dan metastasis. Kenapa tumor metastasis? Ini kita publikasikan juga di Cancer Research. Nah, ini sedikit yang saya ingin sampaikan di dalam antitumor, research kami di antitumor. Kenapa sih hasil dari obat antitumor itu beda-beda di setiap pasien? Ini kalau strategi yang konvensional sekarang seperti ini, kira-kira. Pasien-pasien ini, oh sama nih kanker, misalnya kanker usus gitu ya, colorectal cancer. Nah, kenapa dikasih obat ini? Pasien ini hasilnya bagus. Untuk pasien grup ini nggak ada hasil. Nah, untuk pasien ini, bukannya nggak ada hasil lagi, side effect-nya aja yang berat. Kenapa? Karena sebenarnya tumor disebabkan oleh mutasi. Mutasi itu menyebabkan juga mutasi di gen-gen yang akhirnya menyebabkan resistansi terhadap obat. Tapi mutasi di setiap orang itu beda. Jadi strateginya nanti ini idealnya personalized therapy. Pasien kita lakukan dulu sequencing, kita baca gennya dulu. Kemudian, oh ini berarti pasien ini cocok dengan obat yang hijau ini. Jadi hasil gennya itu. Ya udah kita terapi dengan ini. Kalau pasien ini cocoknya dengan obat yang lain, yang ini dengan yang lain lagi. Dengan gitu diharapkan pasien-pasien ini mendapatkan pengobatan yang cocok dengan keadaan dia sendiri. Nah, ini salah satu contoh dari research kami adalah tentang tumor suppressor P53. Ini dikenal sebagai guardian of genome. Jadi tumor P53 ini guardian of genome, dia mengguard genome supaya tidak ada mutasi, padahal tumor itu disebabkan dari mutasi. Nah, di P53 ini diketahui di 50% lebih dari penderita kanker terjadi mutasi. Sedangkan di sisanya yang hampir 50% ini, P53-nya normal, tidak ada mutasi. Tapi ekspresinya, levelnya nggak normal, levelnya rendah. Nah, kita fokus di ini loh, pasien-pasien yang P53-nya tidak mutasi, tapi levelnya abnormal. Ini dikarenakan P53 ini ditekan oleh supresornya namanya MDM2. MDM2 ini mendegradasi, memecah belah protein P53 sehingga dia tidak bisa berfungsi. Nah, ini banyak sekarang dalam uji klinis ya, obat-obat kanker baru yang menargetkan, ini MDM2 kan mendegradasikan si P53 nih. Mereka jangan salaman deh, mereka jangan deket-deketan gitu loh. Kita blok supaya mereka nggak interaksi. Kalau begitu P53 nggak didegradasi. Itu prinsipnya ya. Jadi dengan P53-nya nggak degradasi, kanker sel bisa di stop pembelahannya dan bisa menginduce apoptosis atau bunuh dirinya si kanker sel. Itu logika dari obat-obatan ini. Ini obatnya ini banyak, misalnya yang ada yang di phase 1, phase 2, phase 3 dan lain-lain. Tapi hasilnya tidak terlalu memuaskan. Di fase sel itu hasilnya sangat bagus, tetapi di fase clinical trial efikasinya sedikit modest. Jadi hanya sekitar 2,1 sampai 58,4% pasien yang ada respons terhadap obat-obat ini. Dan side effect-nya juga lumayan berat. Ini diperkirakan salah satu sebabnya karena pasien tidak diseleksi. Hanya dilihat P53-nya ini ada mutasi apa enggak. Kalau nggak ada mutasi masuk ke dalam grup sukarelawan clinical trial-nya.
Jadi apakah pasien ini cocok atau enggak dengan pengobatan ini? Enggak tahu, kita enggak punya marker lagi saat ini. Kita hanya tahu P53-nya normal, wild type, enggak ada mutasi, masuk. Nah, sebenarnya ada kemungkinan pasien yang tidak cocok dengan pengobatan ini masuk ke dalam clinical trial. Dan itu mempengaruhi hasil efikasinya. Sedangkan penemuan kami yang tadi di sister journal Lancet, itu kami menemukan satu protein baru namanya P52ZR6. Nah, dia ini memperkuat ikatan antara MDM2 dan P53. Jadi MDM2 sama P53 itu kan salaman ya, berinteraksi supaya P53-nya itu didegradasi, dipecah belah. Nah, P52 ini bukannya kalau obat-obatan tadi berusaha memisahkan mereka berdua. Tapi P52 itu seperti lem. Dia memperkuat ikatan antara mereka berdua. Jadi apakah P52 itu antagonis? Apakah P52 itu kalau tinggi, pasien nggak cocok dengan obat-obatan itu? Bisa nggak P52 jadi marker? Dan apakah kalau kita tekan P52-nya, kita bisa lebih memperkuat sensitivitas sel terhadap obat-obatan tadi itu? Nah, kita lihat ini kalau P52-nya tinggi, ini dari 1,0, 1,5 dan 2,0 mikrogram P52 ditransfeksi, namanya dimasukkan ke dalam sel. Kita lihat ini kontrol ya. Ini kontrol, dan kemudian kita lihat kalau misalnya P52-nya tinggi, itu cell survival-nya tinggi. Kita lihat di sini, kalau Nuclein 3 ini, obat ini memang bisa menaikkan level dari P53. Tapi kalau P52 kita tinggikan, ini P53-nya ditekan, dikasih Nuclein 3 pun dia nggak naik. Dan kemudian kita lihat di sini IC50. IC50 adalah konsentrasi obat yang diperlukan untuk membunuh 50% sel kanker. Kalau P52-nya tinggi, konsentrasi obat yang dibutuhkan untuk membunuh 50% sel kanker juga jadi jauh lebih tinggi. Dengan kata lain, kalau P52 tinggi, dia mereduce akumulasi P53 yang disebabkan oleh Nuclein 3 dan mempengaruhi efektivitas dari Nuclein 3. Nah, kalau kita tekan gimana? Kalau P52-nya kita tekan, ini di sini ya, kita tekan, kita suppress. Ini kontrolnya. Kalau P52 kita tekan, langsung sel survival dari sel kanker ini menurun. Dan ini kita lihat di sini P53-nya bagaimana nih, ini genome guardian-nya nih. Kalau dikasih Nuclein 3 memang dia naik, ini dikontrol ya. Tapi kalau kita suppress lagi P52-nya, kenaikannya sangat drastis. Dengan kata lain, kalau kita suppress P52, itu sensitivitas sel terhadap obat-obat ini naik. Nah, kita coba di animal, di kanker, model kanker di animal ya. Ini kontrol yang hijau, yang hitam ini. Kemudian ini yang merah, kalau ini selnya ditreat dengan Nuclein 3. Kankernya ditreat dengan Nuclein 3 saja. Yang biru ini, kanker ditreat dengan satu compound untuk mensuppress ekspresi dari P52. Yang abu-abu ini kita kombinasikan. P52-nya disuppress, kemudian kita juga berikan suntikan Nuclein 3. Hasilnya seperti ini. Memang ini yang kontrol, ini yang kombinasi terapi. Kita lihat ini kecil sekali ya tumornya. Dan kalau dihitung enhancement factor-nya, ini naik 3 kali lipat ini kalau kita kombinasikan terapi Nuclein 3 dengan P52 dibandingkan kalau kita dibandingkan terapi dengan Nuclein 3 saja. Jadi kalau kita suppress, kita tekan P52-nya, efek dari Nuclein 3 meningkat 3 kali lipat. Jadi dengan eksperimen ini pertama kita bisa tahu bahwa kalau P52 ZR6 itu levelnya tinggi, dia mempengaruhi efek si Nuclein. Jadi kita kalau kebalikannya kita bisa pakai, kalau pasien ini kita tes dulu P52 ZR6-nya tinggi nggak? Tesnya gimana? Kayak COVID-19, tes PCR. Gampang sekali sebenarnya kalau untuk lab molecular biology itu gampang sekali, tinggal tes PCR. Kalau P52-nya tinggi, itu nggak cocok pasiennya dengan Nuclein 3. Kalau dan dengan memanfaatkan pengetahuan ini, kita coba suppress P52-nya kita tekan, obatin lagi dengan Nuclein kita kombinasikan, hasilnya jauh lebih baik. Oke, itu bagian ilmiahnya dari saya hari ini. Terakhir saya akan sedikit memperkenalkan tentang kehidupan student di college kami. Kita punya banyak international student dari Pakistan, Kenya, Indonesia, Yemen, Rusia, dan lain-lain. Kita punya full English teaching program sejak 2017. Dan
mata kuliah saya, Molecular Biology, mendapatkan predikat Branded Course Taught in English for International Students dari Ministry of Education China. Ini kita bisa sejak pandemik program jadi ini mata kuliah saya ini kan sudah di teaching videonya sudah diupload 36 class hour itu sudah diupload semua. Ini juga free for public, diharapkan bisa membantu teaching sebagai teaching resource selama pandemik ini. Teman-teman dan adik-adik bisa masuk ke dalam webpage ini, kita bisa perlu mendaftar, perlu make an account here, tapi setelah itu mata kuliah saya ini bisa dilihat secara gratis teaching videonya. Kemudian ini research achievement dari international student di college kami. Mereka sudah berhasil mempublikasikan 39 paper sebagai first author yang termasuk dalam JCR Q1 dan Q2 paper. Dan terus kita punya banyak kehidupan yang campus life yang sangat menarik ini ya sebelum pandemi, dan diharapkan setelah recover dari pandemi juga akan kembali seperti ini. Ini welcoming party, cultural exchange, dan ini wali kelas international student. Dr. Ma sedang mendemonstrasikan tea ceremony secara Chinese. Dan ini kita juga punya sebenarnya 2 tahun sekali International Culture Festival. Kita bikin booth, stand makanan dan makanan Indonesia, dan kita membawakan tari-tarian Indonesia, culture dari Indonesia, dan ini sangat menarik biasanya. Kemudian untuk masalah tutorial, fee-nya kita di sini, ini ada fee-nya saya tampilkan di sini ya. Tergantung program memang, tapi tidak perlu khawatir, kita punya banyak beasiswa. Yang saya rekomendasikan adalah Chinese Government Scholarship dan Chongqing University President Scholarship. Kenapa? Karena 2 scholarship ini termasuk biaya registrasi, tuition fee, dan on-campus accommodation, jadi asrama. Living allowance-nya memang agak berbeda. Chinese yang CGS 3.000 untuk master atau 3.500 untuk doktoral. Untuk yang Chongqing University President Scholarship 1.800 dan 2.200. Bedanya ini karena apa? Karena CGS ini sama jumlah beasiswanya, sama living allowance-nya di seluruh China, termasuk di daerah-daerah yang tingkat konsumsinya lebih tinggi, misalnya Shanghai atau Shenzhen, Beijing, memang biaya hidup lebih tinggi. Tetapi untuk biaya hidup di Chongqing sebenarnya 1.800 itu sudah cukup. Bahkan 1.500 pun sebenarnya udah cukup kalau untuk satu orang ya. Karena ini akomodasi sudah bebas akomodasi. Tidak usah bayar registration fee, tuition fee, hanya perlu membayar asuransi dan residence permit. Kalau Chongqing Municipal Government Scholarship, ini saya lebih merekomendasikan kepada yang self-funded untuk membantu, karena tidak bebas dari biaya kuliah dan akomodasi. First class-nya master 30.000 renminbi per tahunnya, doktoral 35.000 dan second class 15.000 dan 20.000. Nah, Chinese Government Scholarship kalau adik-adik ingin mendaftar, college kami ini termasuk di dalam yang Type B Silk Road Program, karena resource mahasiswa kami saat ini yang terbanyak dari Indonesia dan Pakistan yang tergabung dalam Silk Road. Syaratnya harus punya master. Kalau untuk master harus punya bachelor degree di bawah 35 tahun, PhD harus punya master degree di bawah 40 tahun. Nah, kalau diharapkan kelulusannya adalah tahun ini, tidak apa-apa. Belum punya degree nggak apa-apa, belum punya sertifikat nggak apa-apa. Asal tahun ini. Asal bisa dapatkan degree-nya sebelum September, tapi kalian harus memberikan statement dari universitas yang sekarang bahwa kalian akan lulus misalnya Juli atau Agustus tahun ini gitu. Kemudian untuk language proficiency, karena kami adalah dalam program yang full English, kita harus punya English proficiency test, IELTS lebih dari 6 atau TOEFL IBT lebih dari 80 atau setara. Tidak harus IELTS atau TOEFL, banyak yang dengan TOEFL yang yang di universitas gitu segala nggak apa-apa. Asal ini standarnya setara dengan IELTS 6 atau TOEFL 80. Atau sertifikat dari universitas sebelumnya yang menerangkan bahwa misalnya untuk master, program bachelornya dalam bahasa Inggris. Kalau begitu tidak perlu IELTS atau TOEFL atau proficiency test lain. Atau sertifikat yang menyatakan bahwa aplikan
belajar di English speaking country lebih dari 1 tahun. Salah satu dari 3 item ini. Kemudian item yang diperlukan lagi adalah pasport, physical examination, dan registration form, research plan, dan lain-lain. Kemudian SKCK, betul, perlu SKCK juga dari kepolisian. Prosedurnya, CSC online application dulu di China Scholarship Council, ambil program Type B, kemudian Chongqing University nomornya 10611. Setelah itu submit application form-nya, ini penting ya, submit, download, di print, dan ditandatangani. Sudah gitu kita harus make sure kalau ada serial number-nya. Setelah itu, application form yang sudah ditandatangani ini diperlukan untuk aplikasi online Chongqing University. Masuk ke aplikasi online Chongqing University, diisi semua application form-nya, upload semua dokumennya, termasuk dokumen yang pendaftaran CSC online application, yang scholarship-nya ini, dari step 1 ini, yang sudah ditandatangani. Begitu kira-kira prosedurnya. Dan terakhirnya, untuk teman-teman yang Muslim, tidak perlu khawatir karena banyak sekali halal food. Kita ada halal food canteen di dalam kampus, dan juga banyak restoran halal di sekitar kampus. Oke, ini homepage saya di college, dan ini adalah email yang bisa digunakan untuk menghubungi saya. Kalau adik-adik tertarik dengan college kami, bisa menghubungi saya via vivikasim@icq.edu.cn atau International Student Bio, ini ke saya juga sih sebenarnya. Kalau untuk masalah administrasi yang lebih jelasnya bisa ditanyakan ke International Office kami. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Profesor Vivi, luar biasa sekali. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya mengundang Bapak Dr. Anton Wardaya untuk mengucapkan beberapa kata tambahan dan sambutan. Silakan. Oke, terima kasih Lauserestu. Terima kasih sekali Profesor Vivi ya, di tengah kesibukannya beliau adalah orang Indonesia ya, yang terus ini yang kuliah di S3, S1 sampai S3-nya di Jepang, di University of Tokyo, Jepang, dan sekarang menjadi dosen profesor di Chongqing University ya. Jadi ini kesempatan yang berharga sekali, kalian bisa mendapatkan beasiswa S2 dan S3 ya, di research di Chongqing University yang tadi Profesor Vivi sudah utarakan dan presentasikan. Terima kasih Profesor Vivi buat waktunya. Ya, saya kembalikan lagi ke Lauserestu ya untuk masuk ke sesi Q&A. Ya, jadi nanti kita ini tutupnya tanggal berapa? 15 April ya, Prof Vivi ya? Iya, 15 April, tapi kalau misalnya seperti misalnya paspor masih lagi ditunggu atau bagaimana, hubungi saja saya dulu. Nanti saya komunikasikan dengan International Student Office kami. Biasanya kalau untuk seminggu atau beberapa hari mereka mau menunggu. Apalagi anak-anak Indonesia reputasinya baik di CQU. Iya, jadi nggak usah takut ya, nih ada Prof Vivi juga yang pasti akan membimbing kalian untuk nanti kalian riset dengan baik juga di sana. Ya, oke. Iya, thank you Pak Anton. Ya, sama-sama Prof Vivi. Ya, oke, silahkan yang mau bertanya. Mungkin Lauserestu di sini ada yang bertanya atau? Ya baik Pak. Ada pertanyaan ini untuk Prof Vivi. Ini ada mengenai materi yang tadi disampaikan. Apakah bisa tadi kan kita ada yang segmen pertama yang soal angiogenesis itu kan terbukti bahwa dia bisa memperbanyak pembuluh darah di yang kondisi diabetik ya. Nah, ini apakah bisa untuk otak? Apakah bisa untuk orang stroke? Ini dari Feren. Seperti juga mungkin demensia. Jika ada pembuluh darah baru, apakah memungkinkan untuk mengurangi demensianya? Seperti itu. Oke, itu pertanyaan yang sangat menarik sekali dan menurut saya itu ada kemungkinannya lumayan besar ya. Tetapi modelnya itu karena itu setiap penyakit model di animalnya, di tikusnya gitu itu beda. Jadi juga setiap cell type itu beda-beda ya fungsinya, dan kita kasih obat terus reaksinya seperti apa itu bisa ada perbedaan antara sel otak dan sel otot.
Jadi memang kemungkinannya besar, tetapi tetap itu saya tidak bisa mengatakan 100% pasti ada efeknya, tetapi sangat worth it untuk dicoba di model untuk demensia atau stroke di otak. Oh, baik Prof, terima kasih jawabannya. Berikutnya dari Feren juga, tapi untuk bagian segmen dari registrasi dari ke Chongqing University. Pertanyaannya adalah CJS Type B deadline-nya kapan ya, Prof? 15 April. Oh, 15 April. 15 April, ya. Emang agak ngebut, tapi ya yang selain paspor, SKCK, dan physical examination, sebenarnya yang lain nggak rumit sih. Ngisi dokumen, terus upload foto, gitu aja. Yang membutuhkan waktu itu 3 itu, SKCK, physical examination, dan paspor. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, kalau ada masalah di 3 itu, hubungi saya akan hubungi dengan International Office, karena saya bisa, maksudnya asal serius, saya bisa meyakinkan mereka ini, aplikan ini serius nih mau daftar, tapi ini ada kesulitan di sini, bisa ditunggu asal tidak terlalu lama. Jadi bisa dikomunikasikan pokoknya, nggak usah terlalu ditakutkan. Kemudian juga di sana sebenarnya ada application fee ya 400 renminbi, ini sedang dikomunikasikan apakah untuk anak-anak Indonesia bisa dibebaskan. Kita sedang meminta, karena ini tidak bisa ditentukan hanya oleh college kami dan International Student Office, harus dikomunikasikan juga dengan pihak dengan berbagai bagian lain dari CQU ya, tapi kita komunikasikan, kita sedang merekomendasikan bisa nggak kalau anak-anak Indonesia dibebaskan, karena itu pakai kartu kredit. Di Indonesia kan agak sulit ya, kartu kredit banyak yang nggak ada. Jadinya kita komunikasikan sebagai gantinya dari biaya pendaftaran, diusahakan agar bisa mendapatkan statement bermonterai saja yang mengatakan bahwa kalau saya diterima, saya akan datang. Itu aja sih. Diusahakan, saya tidak berani janji dulu, tapi sedang diusahakan. Baru hari ini kita masukkan permohonannya ini ke universitas. Wah, baik Prof. Untuk Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman, baru saja kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari Prof. Vivi tentang pendaftaran. Bila dari Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman peserta ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan sekarang via kolom Zoom chat. Sambil menunggu pertanyaan, tadi sebenarnya saya ada beberapa yang saya juga penasaran gitu Bu Prof. Jadi kalau untuk yang tadi kan zat yang segmen yang pertama itu yang angiogenesis itu kan dari tumbuhan rhodiola ya. Iya betul. Ya, kalau dari Prof. Vivi sendiri, apakah ada tanaman-tanaman jamu dari Indonesia yang memang sekarang sedang atau sudah dikembangkan atau sudah diteliti di sana di Chongqing University dalam rangka menemukan inovasi-inovasi baru dalam bidang biomedical engineering ini. Seperti itu, Pak. Terima kasih pertanyaannya, Pak Restu. Ini sebenarnya gini ya, kita karena ini saya anggap dalam pendapat saya pemerintah Indonesia melakukan langkah yang sangat bagus dan benar, bahwa jamu Indonesia kalau mau diteliti oleh peneliti dari luar negeri, walaupun saya orang Indonesia, tapi sekarang kan saya afiliasinya di Chongqing University ya, itu tidak bisa langsung, harus bekerja sama dengan peneliti di Indonesia. Misalnya dari UGM atau itu memang juga sebenarnya saya sedang bermaksud mengembangkan kolaborasi seperti ini juga, tapi sekarang terbentuk COVID ini, jadi nggak bisa pulang kan udah 2 tahun lebih. Jadi ini ya memang itu sangat bagus ya untuk memprotek jamu Indonesia dan juga untuk memajukan. Nah itu juga kita sedang mencari kesempatan. Tapi di Indonesia setahu saya sudah banyak diteliti adalah kurkumin, kunyit. Ya, kunyit. Iya, itu banyak zat aktifnya yang diteliti. Nah, karena kunyit juga tradisional medicine di China juga,
Jadi di China juga banyak penelitian tentang kurkumin yang dari kunyit itu. Tapi kita kan masih punya banyak lagi ya, termasuk temulawak, temu kunci, dan lain-lain itu zat aktifnya apa, dan lain-lainnya itu sebenarnya saya sangat tertarik juga dan sangat ingin juga kolaborasi, tapi ya itu, terbentur ini COVID ini kita jadi agak stuck ya dengan kolaborasi, mencari tim yang bisa kolaborasi dan lain-lain. Baik, Profesor Vivi. Untuk Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman, baru saja kita mendengarkan jawaban dari Prof. Vivi bahwa kesempatan ini sangat terbuka buat teman-teman juga yang ingin, yang dulunya memang sudah berkecimpung dalam bidang biomedikal dan farmakologi, kemudian ingin mempromosikan fungsi-fungsi dari jamu ya tradisional yang ada di Indonesia. Silahkan untuk melanjutkan studi akademinya di Chongqing University dengan Profesor Vivi. Kesempatannya terbuka sangat lebar ya, Prof. Sangat lebar. Dan prestasi anak-anak Indonesia itu sangat bagus, sangat memuaskan. Yang saya rasakan kurangnya untuk kita di Indonesia itu sebenarnya kesempatan dan fasilitas. Dengan fasilitas dan kesempatan yang sama, seharusnya anak-anak Indonesia tidak kalah dengan anak-anak dari negara lain manapun. Betul, Prof. Setuju sekali. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut tentang webinar hari ini, baik dari segi isi materi dari riset maupun segi materi dari registrasi untuk Chongqing CQ ya, Chongqing University. Bila boleh langsung ditanyakan di kolom Zoom chat. Kita masih ada waktu 1 menit. Baik, bila tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kami dari Wardaya College, kami akhiri webinar session kali ini dengan Profesor Vivi. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada rekan-rekan di Wardaya College, kepada Profesor Vivi, dan juga kepada pimpinan Wardaya College, Bapak Dr. Anton Wardaya, atas sudah bergabungnya di webinar kali ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman peserta yang sudah hadir pada sore hari ini. Menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Sayang sekali tidak terasa sudah di penghujung waktu. Sebelum saya tutup webinar hari ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman peserta dan saudara-saudari bisa memfollow Instagram Wardaya College di @wardayacollegeofficial.com @wardayacollegeofficial untuk lebih lanjut mengenai webinar lainnya. Sekian dan terima kasih kepada Profesor Vivi, Bapak Dr. Anton Wardaya, dan rekan-rekan semua saat ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang hadir pada hari ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau ada yang kurang berkenan. Akhir kata, saya pamit undur diri. Selamat sore, salam sehat, dan semoga sukses. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Anton, Pak Restu, dan rekan-rekan dari Wardaya College, dan juga Bapak Ibu dan adik-adik peserta. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Terima kasih.